wawancara. Yang nikah Adi Pak. Adi Pak sama Egy salah orang Pak. Gimana nikah begitu tuh nemenin doang. Mas Ari cerita tentang kan sebentar lagi liburan nih bersama dengan keluarga. Ada rencana nggak sih? Akhir tahun malah kerja. Akhir tahun banyak kan kerja sih. Ayo liburannya kita geser. Kita di awal tahun sih insya Allah. Tahun sih. Kebetulan nanti Kak Mau lewat dulu. rencana akan berlibur kemana? Mungkin ke Venita. Sebenarnya sih nggak liburan ya, lebih ke colongan sih liburannya. Jadi awal tahun kan kebetulan memang kita ada rencana ke Jepang. Karena memang kita kan bareng sama Ustaz Fatih Karim juga ada pembangunan masjid di Yokohama. Nah, jadi karena yang pertama kita ikutan, nah ini jadi yang kedua kita kembali Proses lagi ke peletakan sana. batu pertama masjid ya, dia sekali liburan. Tapi sebetulnya Januari. Ya. Iya, Akhir jadi tahun awal kayaknya kita mau quality time sama keluarga di Indonesia aja gitu sama jadi kakaknya lagi libur kan. juga. Biasanya kemarin kos kan, akhirnya bisa ketemu lagi. Ketemu di Indonesia aja ya, paling di kota-kota. Belum ditemu sih Mbak. Gitu. Kita di mana aja asal kumpul, makan nggak makan asal kumpul. Kayak lagu ya. Kak Ari sama Kak Benita nih artinya makin kompak, makin romantis. Terus konten-konten jokesnya juga dapat banget di sosmed. Ini seperti apa sih kekompakan kalian berdua? Ya gitulah ya kalau Kan di kontennya justru kita nggak kompak. Kontennya kan terzolimi gitu. So, ini ya. Tapi ya ini aja sih ya namanya suami istri ya. Kita ya gimana caranya kita ngebangun kekompakan sendiri lah gitu. Apalagi kita udah jalan mau ke 18 tahun pernikahan gitu ya. Jadi kayak ya udah 19 dong. 19 dong. Oh ya udah 18 ya. Tuh sampai lupa tuh kan. Ini kompak banget kita. Tapi emang gitu namanya suami istri ya, pasti ada ribut-ributnya, pas lagi ya senang gitu. Ya itulah bumbu-bumbu pernikahan. Mbak Feni kan melihat banyak artis yang muda-muda menikah dengan sesama profesi, cuman kan akhirnya harus kandas gitu. Mungkin dari kalian sendiri kan sama-sama satu profesi gitu loh. Seperti apa sih untuk menjaga satu hubungan? Banyak lucu gini. Apa-apa. Ya malah sebenarnya kita kalau kita ya kalau kan saya pasangan beda-beda, tapi alhamdulillah kalau kita malah bersyukur gitu karena kita berangkat dari profesi yang sama. Jadi setidaknya kita kalau misalnya kayak MC aja gitu ya, kita kan harus butuh chemistry, butuh apa gitu. Nah sekarang untuk membangun rumah tangga, chemistry itu udah dapat malahan. Jadi kita udah sama-sama tahu pekerjaannya pasangan itu seperti apa gitu ya. Kalau kita sih alhamdulillah kita ngerasa ini ya. Kita ngerasa kayak selalu penyesuaian dengan pasangan ya. Jadi nggak ngerasa kita udah kenal pasangan kita karena setiap detik pasti dia ada perubahan kan. Ya terlepas dari itu ya backgroundnya kita jadi sama selalu tetap ta'aruf terus sama pasangan lah gitu. Selalu mencari tahu apa ya. Sekarang suka, besok belum tentu suka lagi. Belum suka. Selalu berubah lah. Ada satu kebiasaan sesuatu yang harus kita sesuaikan dengan trennya lah. Istri lagi suka apa, kita juga harus menyesuaikan itu juga dengan suami. Dan kadang-kadang kalau kita ngerasa udah tahu banget pasangan kita, malah jadi kita nggak mencari tahu, nggak belajar mengenai pasangan kita gitu. Tapi bukan berarti ini takutnya kita ngajarin atau kita juga masih belum selesai. Jadi ibaratnya ya doain aja deh kita gitu untuk selalu bisa sama-sama dimudahkan untuk hubungan rumah tangganya. 18 tahun berjalan seperti apa sih up and down-nya Mas Ari Kak Benita? banyak. Kita tuh hal kecil aja bisa jadi gede gitu ya. Iya. Ya tapi ya udah dinikmatin aja sih. Karena pada dasarnya memang kalau kita berdua insya Allah sepakat bahwa ketika memang ada permasalahan, insya Allah kita berdua yang bisa tahu gitu permasalahan itu sendiri. Karena percuma kalau kita nanya-nanya ke orang ketiga, keempat malah jadi kisru, kecuali memang ke guru kita misalnya gitu ya. Kita konsultasinya ke orang tua kita gitu. Memang orang yang memang tahu seperti apa kita. Jadi kita udah ngejaga banget sih nggak langsung curhat di sosmed atau apa. Ya, itu sebenarnya sesuatu yang jangan sebagai dilakuin ya. Curhat di sosmed bukannya membuat sesuatu itu jadi lebih bagus, malah kebanyakan lebih ke perpecahannya gitu ya. Dan justru yang membuat kita kuat itu justru masalah sih sebenarnya. Kita kalau ada masalah tuh jadi team up gitu. Kita kalau ada masalah selalu jadi grup, jadi maksudnya jadi kompak. Jadi kita sama-sama cari solusi untuk nyelesainnya kayak gimana gitu. Masalah datangnya luar biasa macam-macam, ada yang udah kalau ngomongin masalah ya, kita sampai ada yang dia nggak bisa tidur, ada yang dia nangis terus gitu. Gua ketawa terus gitu ya. Bapak enak, saya nangis berarti saya sedih. Pokoknya kayak gitu yang
sampai persoalan yang nggak mungkin ya. Kayaknya kita udah putus asa deh, kita udah dead end, kita udah nggak lewat semua alhamdulillah. Jadi ya bukannya lewat, tapi dimudahkan sama Allah ya. Ibaratnya. Kita juga bukan berarti nggak ada celah, mungkin airnya lagi ditutupin aja. Di tahun keberapa sih Mas Ari Kak Benita, artinya masalah berat tersebut lu orang bisa melewati? Masalah mah setiap ini ada terus. Terus. Tapi yang paling berat mungkin di tahun keberapa? Kalau kita mungkin di awal tahun karena yang penyocokan lah ya. 2017. Sama 2017. Itu lumayan besar. Kalau sekarang masalahnya bagaimana kita, bukan kita, tapi bagaimana kita berkomunikasi sama keluarga ya. Gitu. Mas Ari, Kak Benita, mungkin ada nggak sih fakta-fakta unik yang baru kalian ketahui nih antara kalian berdua nih? Fakta unik. Iya. Ya mungkin orang lain nggak tahu selama 18 tahun mungkin fun fact-nya apa sih dari Ari untuk Banyak sih, Apa ya? banyak tapi lupa ya. Karena saya enjoying aja dia nih. Fakta unik. Apa sih ini? Kita udah 18 tahun tuh kayak yang unik-unik udah kita jalanin aja gitu ya. Ya dulu lagi ulang tahun tuh mau surprise jenis apa aja kita lakuin. Sekarang Bingung mau kasih apa lagi, mau surprisein apa lagi. Sekarang tuh abis ide. Kita pernah dulu ngebooking satu mall. Orang-orang semua gitu kita ini pura-pura jadi pengunjung, tiba-tiba ada dia. Ini fakta unik adalah suamiku tidak tahu kalau istrinya mabokan. Apa mabok laut ya? Mabok laut ya. Jadi Nah itu fakta unik buat saya misalnya. itu dia fakta unik Dia kan. babak laut ya. Padahal udah 17 tahun pernikahan, dia tiba-tiba ngasih surprise kita main ke kapal pesiar. Aku ya, bukan kapal pesiar, kapal apa pinisi. Pinisi yang gitu. Jakarta. Ya intinya kayak, hah? Kok gimana sih dia emang nggak tahu gue mabuk laut ya? Nggak ada bener. Jadi surprise habis itu gue habis minum obat itulah yang anti mabok, tidur yang ada. Emang bener-bener nih laki Iya, ada gue lagi emang. disurprisein. Mas Taufik, ada nggak keinginan yang belum dicapai di rumah tangga? Mungkin ada nggak sih di usia pernikahan sekarang? Apa ya? Banyak ya. Banyak sih. Apalagi kalau sekarang anak-anak udah pada makin gede ya, anak kita udah ada yang kuliah juga, udah usianya udah 18 tahun gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa udah kayak apa ya, bisa kita curhat tentang mereka nih, tentang anak-anak sama guru kita gitu ya. Terus guru kita bilang, ya udahlah mereka udah dewasa loh, udah 18 tahun, udah siap nikah. Hah? Udah siap nikah? Benar juga, tapi ya itu dia. Itu dia emang setiap ujian, tiap apa tuh pasti kan beda-beda ya, tiap tahun pasti beda-beda ya. Sekarang ya alhamdulillah kita dapat punya anak-anak yang udah remaja, udah dewasa. Gimana cara kita, mereka bukan anak yang Mendampingi ya sekarang, iya, bukan kita ngajarin lagi ya. udah mendampingin ya kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah Berarti sih. udah siap ya seandainya tiba-tiba anak muda Nikah muda lah. nikah muda lah gitu kayak. Kalau dia tiba